Sudah komplit nih, masih kurang satu. Zero, lupa. Siapa yang belum masuk? Mas Bram. Oke, kita mulai aja ya. Yang satu siapa? Mas Pak Bram, Bram. Pak Bram. Ini sudah muncul ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dengan suasana yang semoga cerah dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kita ini kan hari Jumat dan kita tidak perlu banyak bicara. Saya hanya tadi dari kemarin itu menunggu, dan ini harapan saya sudah selesai semua karena di grup tidak ada yang tanya. Berarti berarti wis rampung kabeh gitu loh, maksud saya kan gitu. Saya juga ayam alhamdulillah, berarti aman gitu ya. Ya, karena ini nanti ini kan hari ke-16 ya. Hari ke-16 itu nanti sudah pada penyusunan di bab 1 Satu bab dua. 2 ya. Ini nanti yang dengan dengan upload adalah itu. Ya harapan saya sudah membuat lah, walaupun udah kayak apa rupanya sudah ada gambaran-gambaran ya. Sudah Iya. lihat dari teman-teman, nanti kita buat, tapi untuk biar tidak terlalu jauh ke depan, ini belum berdoa ya? Belum, Pak. Oke, kenapa kok nggak ada pembukaan ya? Nggak ada Pak tadi Pak. Wah, kira do sembrono. Baik, mari kegiatan pada pagi hari ini kita buka berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dengan doa nanti dapat memperlancar kegiatan kita dan memberikan kemudahan, keberkahan. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Baik, saya akan langsung saja, nggak usah basa-basi. Silakan salah satu ditampilkan. Ini berarti hari ke-15 yang kita tampilkan ya. Itu ke matrik sama Matriks kegiatan. benar ya. Oke Ya, Pak, matriks kegiatan Pak. kita ambil salah satu contoh, salah satu saja, dua tiga nanti siapa yang berkenan untuk ditampilkan nanti bisa kita kaji bersama-sama supaya nanti ada perbaikan ke depan, baik yang presentasi atau yang tidak. Monggo dari guru boleh, penghulu boleh, penyuluh boleh, dosen juga boleh. Saya Pak, Oke, monggo. izin share nggih. Ya. Yang lain tolong diperhatikan nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat ya. Ini nggak usah pakai mukodimah, persepsi ya langsung saja ya. Bapak ngapunten, kan saya kemarin belum sempat presentasi, apa boleh dari awal Pak? Nggak usah, Enggak langsung usah. aja diambil core isunya saja. Nggih. Nanti kita lihat core isu sama gagasan kegiatan di matriknya. Kalau mungkin di Fishbone sama USG-nya diperlihatkan sebentar nggak apa-apa lah. Di Ya. USG-nya sama kegiatannya. Nah, Nah, ini. ini besarkan dikit. Ya, sebentar. Lagi sedikit ya. Lagi, sedikit lagi. Kurang optimalnya pembiasaan berbicara bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Itu Ya, isu yang ini. diangkat ya.
Oke. Oke, bawah lanjut. Ya. Kesimpulannya kurang optimalnya pembiasaan berbicara bahasa Inggris di lingkungan. Oke, langsung di Facebooknya. Facebooknya dulu apa? Oh, gagasan. Nah, Nah, kurang optimalnya pembiasaan bicara. Karena apa ini? Guru kurang konsisten. iya. Siswa, ingat lagi, ini lebih ke guru ya. Jadi Oke. jangan ke siswa. Jadi kita mencari masalah-masalah dari kita dulu, jangan ke orang lain. Hmm. Ya, siswa merasa malu, tidak percaya diri, nanti mungkin bisa dengan yang lain di kegiatan. Jadi guru kurang konsisten mendorong penggunaan bahasa Inggris. Mungkin ada lagi. Hmm, apa ya? Banyak loh. Kenapa kok tidak ada pembiasaan? Mungkin tidak memberikan contoh yang itu. eh, Kira-kira guru sudah memberikan contoh apa tidak? Ketika Eh, kita menentukan hari Senin bahasa Inggris, kira-kira guru ono sing nyelodok dengan bahasa lain apa tidak? iya. Nah, kurang konsisten guru di dalam itu bisa ditambah. Ya. Jadi kan itu kan butuh konsistensi kan. Oke. Nah, saya akon murid tapi gurunya orang ini contoh kan. Nah, ada lagi. Oke, Ya. intinya demand material ini tidak ke orang lain. Material sarpras ya sarpras yang berkaitan dengan kegiatan ini, kegiatan optimalisasi pembelajaran ini kan, optimalisasi pembiasaan bicara ini. Kurang Ya. adanya media pendukung, kosakata, poster, oke. Belum adanya aturan menggunakan bahasa Inggris di sekolah. Urung aturan. Pembiasaannya belum ada, Pak. Itu masih direncanakan, cuman belum terrealisasikan. Nah, berarti ya nggak guru kurang konsisten kalau itu. Memang belum ada. Kalau sudah ada kesepakatan pokoknya hari Senin bahasa Inggris misalnya, hari Kamis bahasa Arab. Kalau sudah ada kesepakatan itu, ketika guru tidak melaksanakan berarti kurang konsisten memberikan contoh. Tapi kalau belum ada, ya tidak masuk di konsisten karena memang kita belum ada ke rencana untuk membuat apa namanya bahasa Inggris itu. Rencana sudah ada tapi belum gitu. Ya Oke, kan belum belum terrealisasikan. diterapkan. Oke. Oke, ya kalau kalau ini kurang optimalnya, kalau namanya optimal kan sudah ada tapi belum berjalan, belum sesuai ideal lah. Maka kemarin saya tanya, sudah ada apa belum? Sudah ada rencana, cuman belum Nah, terrealisasikan. berarti kan belum ada kan? Iya. Ya, ya belum belum adanya pembiasaan bicara itu, jadi nanti jangan ngadakan. Oh, oke. Ya, kalau ingat ya, kalau namanya optimalisasi itu sudah ada yang dioptimalkan. Kalau hanya sebatas rencana, tapi belum diflurkan, itu ya namanya masih rencana, itu belum ada. Jadi ini harus harusnya kalau memang ini mau diangkat ya, kepala juga mengingat ini. Oke, dari mentor sendiri, Pak. Ya berarti kan belum adanya. Kalau selama ini belum ada ya belum ada. Belum adanya pembiasaan berbicara bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Berarti dengan nanti harus mengadakan. Nah, cara NIPI mengadakan ya. Mungkin gurunya apa? Gurunya masalahnya kurang ada karena gurunya belum ada yang apa namanya punya program itu. Berarti nanti dengan yang buat. Belum ada yang memiliki program itu atau membuat program itu. Nah, gurunya apa? Kenapa? Padahal ono guru bahasa Inggris berapa? 5, Pak. 5. Dalam Oke. 5 urungannya salah aja. Guru belum ada pemikiran ke sana. Cukup satu aja nggak masalah. Jadi Oke. guru-guru memang belum ada program ke sana. Maka jadinya nanti mempelopori menjadikan program. Materialnya apa yang tidak ada? Mungkin ya kurang pendukung ini nanti bisa lah. Berarti jadinya nanti harus memperbanyak poster di dinding-dinding atau membuat kosakata-kosakata atau mungkin percakapan conversation yang pendek-pendek itu, percakapan-percakapan itu nanti bisa diberikan ke tempel kayak apa diberikan kepada orang-orang di lingkungan itu untuk bisa membantu ya.
Berarti lingkungan belum tercipta ini pembiasaan itu. Belum ada memang lingkungannya urung ono. Ini ya Pak, Lingkungan. belum ada nggih. Ya memang belum ada, kan belum ada kan? Ya, Ya yang lingkungannya berarti belum ada pembiasaan itu. Terus metodenya ya metode selama ini ya mengajar bahasa Inggris ya biasa sesuai dengan kurikulum yang ada atau metode-metode belajar biasa. Jadi belum ada mengarah ke pembiasaan. Jadi metodologinya metodologi konvensional yang belum mengarah pada pembiasaan. Jadi itu karena ini belum ada loh ya. ya. Jadi nanti kalau sudah ada sih nggak masalah, optimal. Tapi kalau belum ada ya belum adanya. Jadi nanti tugas panjenengan mengadakan. Ya, dengan modal guru yang ngurung di program, nanti jangan buat program, material poster-poster yang itu kosakata-kosakata yang belum ada, nanti jangan buatkan. Berarti nanti kegiatannya dari situ membuat program. Program apa? Program pembiasaan. Terus membuat media percakapan sederhana. Gitu. Metodologinya nanti mungkin pelatihan metodologi bahasa Inggris. Nah, ini nanti akan membuat kegiatan-kegiatan itu. Jadi kegiatannya gagasan di bawah, coba gagasan ke bawah. Nah, bukan persiapan nanti, bukan persiapan pembuatan media. Oke, pembuatan media pendukung boleh, pembuatan media pendukung apa? Pendukung pembiasaan berbicara bahasa Inggris. Jadi pembiasaan bicara bahasa Inggrisnya ikut terus. Jadi sini ini persiapan ini harus membuat program pembiasaan, membuat program pembiasaan bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris. Jadi ini gagasan kegiatan ini untuk ngegulkin jenengan areng gawe program baru itu dulu. Ya, semuanya nggih. Membuat program pembiasaan bahasa Inggris, pembuatan atau ya ora, membuat jangan pembuatan, membuat media pendukung pembiasaan bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, pembiasaan bicara loh ya. Kita kan mau bicara kan, pembiasaan bicara bahasa Inggris. Terus dana S buat media, mungkin sosialisasi media, apa namanya pendukung pembiasaan berbicara bahasa Inggris. Nah, empat. Bersosialisasi apa? Mungkin Implementasi Pak. implementasi yaitu pelaksanaan praktek atau pelaksanaan ya implementasi ya garis miring pelaksanaan pembiasaan. Nah itu nanti untuk pelaksanaan kan dimulai dari apa namanya mempersiapkan dulu apa namanya kebutuhannya. Kalau nanti mau dilaksanakan di lingkungan termasuk penjual-penjual atau kantin, maka di sini nanti panjenengan harus sampaikan bahwa memberikan bahan-bahan media-media atau kalimat-kalimat sederhana tadi juga sampai kepada kantin. Jadi nanti ketika anak memberikan pengomongan atau beli, itu penjual bisa jawabnya juga dengan bahasa Inggris. Tapi ya yang sederhana saja. Iya. Ini jadi nanti kegiatan ini jenengan masing-masing implementasinya kegiatannya apa? Terus evaluasi ya evaluasi membuat apa evaluasi berarti evaluasi tentang ini pelaksanaan ini evaluasi pelaksanaan pembiasaan berbicara bahasa Inggris ya mengadakan evaluasi pada siswa ya bukan mengadakan evaluasi sebelum kita evaluasi ini apa yang akan misalnya membuat alat evaluasi ya dengan mau evaluasi pakai apa nah, membuat Pakai alat evaluasi kuesioner boleh Pak. hmm? Kuesioner. Jadi sebelum pelaksanaan sama sudah pelaksanaan itu ada kuesioner yang kira-kira pertanyaannya kalau sebelum kan misalnya seperti ini, apakah kamu sering berbicara bahasa Inggris Ya di nggak lingkungan? apa-apa. Jadi itu untuk evaluasi, kuesioner atau observasi silakan. Tapi sebelum jenengan melakukan evaluasi, alat evaluasi itu harus ada dulu gitu. Ya. Membuat alat evaluasi apa kuesioner atau observasi apa ya alat observasi, terus pelaksanaan evaluasi, terus mungkin setelah evaluasi mungkin pengolahan hasil evaluasi. Itu kan ya kegiatannya langkah-langkah kegiatan ya. Iya. Kegiatannya evaluasi langkah-langkahnya apa ya membuat
perangkat alat evaluasi, melaksanakan evaluasi, ya itu. Terus atasnya lagi coba lagi. Implementasi tadi langkah-langkahnya apa? Jadi kan arep mulang langkahnya apa? Berarti mempersiapkan peralatannya, medianya, dan yang lainnya. Kemudian eksekusi, praktek. Terus apa? Praktek. Ya mungkin evaluasi di kegiatan implementasi nggak apa? Evaluasi kegiatan gimana baiknya atau mungkin mengadakan testimoni. Silakan mengadakan testimoni kepada orang atau siswa atau kepada orang yang ada di lingkungan itu. Ini langkah-langkahnya. Di atas lagi, satu lagi atasnya. Nomor 3, sosialisasi. Sampean mau sosialisasi apa yang dilakukan? Berarti kan membuat bahan sosialisasi, kan gitu kan? Oke. Terus melaksanakan sosialisasi. Mungkin evaluasi hasil sosialisasi bisa. Itu. Terus ke atas lagi, 2, membuat media pembelajaran. Berarti dengan arem gawe media itu apa yang dilakukan? Dilaksanakan. Biasanya mengumpulkan bahan-bahan untuk media. Terus pembuatan media. Media ini dimunculkan. Medianya apa? Kalau poster ya poster, kalau anu ya apalah terserah. Jadi alat untuk poster itu disediakan dulu baru melaksanakan pembuatan itu. Membuat rencana, apa yang digolongkan membuat rencana? Program. Mungkin diskusi dengan teman, sama-sama bahasa Inggris, mengumpulkan referensi, kemudian membuat program, dan itu mensosialisasikan tadi sudah ya, membuat program dan mungkin mengevaluasi program. Ini evaluasi yang ada di langkah-langkah ini adalah evaluasi kegiatan itu, bukan keseluruhan kegiatan. Jadi evaluasi yang ada di langkah-langkah itu evaluasi membuat program, evaluasi yang di langkah-langkah membuat media, evaluasi, tapi evaluasi yang ada di gagasan itu evaluasi secara keseluruhan dari membuat program, media, sosialisasi sampai pada eksekusi. Ya bedanya evaluasi di langkah-langkah dan evaluasi di gagasan. Oke, bisa diterima? Ya Pak, bisa Pak. Nah, nanti outputnya gampang. Outputnya hari pelaksanaan Inggris kan nggak bisa ini. Misalnya ya, dan nanti mudah program kegiatan ya hasil outputnya ya program kegiatan. Membuat media materi pendukung, outputnya ya media materi pendukung bicara. Apa bentuknya? Misalnya poster ya tulis poster tentang ini gitu. Sosialisasi, ya apa dokumentasi dan bahan sosialisasi kan gitu. Oke. Ini outputnya. Oke, bisa diterima yang lain. Karena kan saya tunggu-tunggu ada yang komunikasi, nggak ada yang tanya kan, anggap saja bisa kan ya. Terus bawahnya Mbak untuk matriknya. Enggak, ini gagasan kegiatan sudah ditulis ya. Iya. Nah, nanti nggak mengulang lagi loh. Nanti kalau ngulang ya tolong ini diputar lagi videonya ya. Oke. Judul RA optimalisasi pembiasaan, bukan optimalisasi tadi. Kalau tadi kan bukan optimalisasi. Iya. Ya. Jadi mewujudkan atau apa? Mewujudkan ya. Pembiasaan bahasa Inggris. Nah, mulai pertama itu apa nanti? Kalimatnya ya. Kalimatnya. Kalau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Oh iya, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui nggak masalah. Judul ini. Oke. Nah, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui pembiasaan. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris melalui pembiasaan. Nggak usah pembiasaan bahasa Inggris, pembiasaan saja udah dilakukan sekolah. Pembiasaan ya bahasa Inggrisnya dihilangkan saja nggak apa, pembiasaan. Otomatis bicara ya. Oke, matriknya. Nah ini kembali naikkan sedikit. Kegiatan yang bawah terus kegiatan tahap. Terus. Nah, naik turun sedikit. Biar kalian nggak kelihatan judulnya. Kotak-kotak judul kegiatan. Nah, Bob. Ya saya nggak bisa baca. Kecilian no. Oh, ya. Kegiatan ini jenengan tadi ngopi di kegiatan di gagasan kegiatan nggih. Oke. Kegiatan 1 tadi apa?
Kegiatan satu, Alah, alah, ayo. Membuat program. Terus kegiatan dua membuat media. Nah, ini nanti enggak harus sekarang. Nanti ya, langsung di copy. Ya. ya. Lu malah rusak. Kembalikan di Ando. Nah, terus turun lagi, turun lagi. Enggak yang tadi, yang matrik. Nah, jadi matrik yang ada di sini, jenengan lihat di gagasan kegiatan. Jadwalnya pun juga mengikuti. Tahapan, nah tahapan ini langkah-langkah. Langkah-langkah yang ada di sana tadi. Output, output ini bisa output masing-masing tahapan atau masing-masing langkah. Tetapi kalau tidak, ya tak output dari kegiatan ini. Misalnya ini, membuat jadwal sosialisasi. Berarti nanti nomor 2 ini ada output sendiri jadwal sosialisasi. Terus menentukan hari pelaksanaan Inggris. Oke, outputnya pelaksanaan. Nah, ketika ini panjenengan mau satu-satu, ya nggak apa-apa. Menentukan ruang lingkup nggak ada ya, berarti ketentuan. Nah ini boleh, tetapi kalau satu misalnya kegiatan membuat program langsung outputnya program itu juga boleh, ya boleh. Makanya nanti panjenengan langkah-langkah kegiatan di atas, misal, halo, Ya, Pak. jangan ya langkah-langkah kegiatan di atas itu jangan limitkan. Kalau memang nanti sederhana 1, 2, 3 saja kan, tadi ada 3 langkah kan. Ya, 3 langkah itu sudah cukup, misalnya membuat program. Apa tadi? Komunikasi atau mungkin diskusi dengan teman berkaitan dengan membuat rencana. Terus yang kedua, penyusunan program. Yang ketiga, evaluasi tentang kegiatan penyusunan program. Misalnya seperti itu, berarti nanti outputnya ya hanya program. Tetapi kalau panjenengan dari tahapan-tahapan itu kayaknya itu bisa mengeluarkan produk, ya outputnya ditulis. Gitu ya. iya. Jadi sekali lagi, output di sini hasilnya ini bisa mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Tetapi ketika di langkah-langkah itu kok panjenengan menunjukkan ada hasil, ya tulis hasilnya apa. Makanya di langkah kegiatan tuh yang simpel kayak gitu. 3 itu sudah cukup. Minimal 3, jangan 2. Kalau 2 nanti kurang nilainya. Minimal 3. 3 itu ada persiapan. Kalau membuat program tadi persiapannya apa? Diskusi karo koncone tentang mau membuat program kan. Iya. Terus pelaksanaannya apa? Pelaksanaannya membuat program. Ketiga apa? Evaluasi pelaksanaan membuat program. Nah itu 3. Nanti produknya apa? Cukup 1. Produknya adalah program rencana pembiasaan bahasa Inggris tadi. Bisa diterima semuanya. Jadi Iya, Pak. langkah-langkah ini disesuaikan minimal 3. 3 itu sebetulnya bisa memuat 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 evaluasi. Gitu, Ge? Ya, Bisa diterima? Oke, Pak. Oke. Nah, terus untuk kegiatan belakang misi nggak usah saya baca, nanti ikuti aja visi misi panjenengan ya di ke organisasi panjenengan, Ge. Ya, Oke, dari kegiatan, tahapan sama output ada yang ditanyakan sebelum kita ganti. Ini Pak, bisa Mbak Dian sendiri yang tanya atau yang lain boleh. Kalau tidak, berarti anggap pisau loh. Iya, karena nggak ada yang tanya. Ada nggak? Mbak Dian sendiri ada yang tanya? sementara cukup, Pak. Nanti sambil Oh, ini. oke. Mbak Dian bisa langsung diutek-utek itu, di kopi-kopikan itu. Oke. Kan masih draft kan ini, nanti baru di-upload kan. Di-upload lagi nggak masalah. Oh, Kalau tidak ya nanti pokoknya jenengan sudah membuat gelondongan. Oke, guys, Mbak Dian ya cukup, guys. Oke, oke, Pak, cukup. Ada yang lain monggo? Ini dari guru. Yang lain. Bapak boleh bertanya, Pak. Iya, dari tadi kan tak kontakon. Ayo. Pak mau nanya itu yang bagian kolom yang paling pojok yang penguatan nilai-nilai organisasi itu kontribusi terhadap nilai organisasi apa ya Pak tadi tuh? Coba buka. Aku iki wis ditutup kok. Ngene sampean buka. Nah, aduh. Itu tuh apa Ya, namanya? agak sampean dibuka saja. Oh, Dengan yang punya saya. ya.
Sebentar, Pak. Iya, Pak. Jadi misalnya nilai-nilainya itu apakah nilai-nilai Kemenak secara umum gitu? Coba dibuka dulu, aku tak noco sih, aku ngomong Sekedap, Pak, ngono. sekedap. Bisa apa enggak, Mbak Isti? Ya pokoknya sampean nggak apa-apa. Mbak Esti atau Mbak Istiqomah boleh podo isi. Oke. Wait, Pak. Nah, mungkin gini ya, mungkin nilai-nilai kontribusi kepada instansi atau organisasi dari kegiatan itu kira-kira ada manfaatnya untuk organisasi jaringan apa tidak? Kalau ada, berarti ditulis apa kontribusi dari nilai itu? Coba, Nilai-nilai. iya ya, terus. Nggih. Saya tuh kemarin kan karena di panduannya itu kan sampai nilai-nilai ASN aja ya, Pak ya. Jadi ini sama visi misi organisasi yang nilai-nilai organisasinya belum, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh upload Apa? ulang nggak, Pak? Ya, dibesarkan dikit bisa Mbak. Sampun. Oke ya. Oke. Yang Nggih. dari USG sudah nggak ada masalah? Nggih, insya Allah udah nggak ada, Pak. Oke. Kalau yang Kalau yang Kalau yang kolom 7 itu loh, Pak, kan saya ini kan belum pakai kolom ke-7 yang nilai-nilai organisasi. Nanti boleh disusulkan buatan, Pak? boleh, nggak apa-apa. Nggih. Nah, itu nilai-nilai organisasinya dari sekolah sendiri, Pak, atau dari Kemenaknya? Ya organisasi sekolah panjenengan toh ya. Kan ini manfaat sampean membuat rencana ini kan untuk sekolah panjenengan bukan untuk Kemenak. Ya secara umum untuk Kemenak. Tapi kan yang merasakan langsung kan di lingkungan kerja, kerja panjenengan kan. Oh, nggih. Ya Berarti visi misi organisasi ini yuk misi man. nggih. Jadi nanti Niki sampun. manfaatnya kanggo man ki apa sih sampean buat rencana itu? Nah, nilai-nilainya apa sih? Nilai manfaatnya gitu. Jadi kontribusi dari pencapaian apa namanya? Pencapaian penguatan nilai organisasi. Ya, organisasi kan mungkin punya nganu ya. Punya apa ya? Target-target tertentu lah katakan saja ya. Dari visi misi itu kan nanti diejawantahkan di eh, misi. Visi itu kan jauh ke depan ya. Misi itu jauh ke depan tak yang visi? Visi. Visi Visi ya. jauh ke depan. Yang misi itu butir-butir pelaksanaan visi. Isi. Ya, itu kan ada masing-masing. Nah, dari nilai-nilai yang atau tujuan-tujuan itu, jenengan kan membuat program ini. Nah, Mm-mm. kira-kira manfaat program ini untuk sekolahan panjenengan apa? Yang tentunya mendukung program dari sekolahan tadi. Ya, nilai apa sih yang muncul untuk organisasi? Kontribusinya apa sih? Jadi sampai ngangkat apa ini? Ini yang variasi bentuk soal, Pak. Coba naikkan. Ini Ini langsung di lang- matriknya. iya langsung di matriknya. Kemarin kan sudah presentasi, Pak, saya. Oh, sudah ya. Nggih. Oke, analisis kebutuhan studi literatur. Ya, kira-kira studi literatur ini adakah nilai-nilai yang harus dikontribusikan kepada sekolahan, yang harus diterapkan di sekolahan? Misalnya jenengan arek mengkaji sesuatu. Mungkinkah ada manfaatnya untuk sekolahan? Ya tentunya ada. Ada. Iya, karena begitu panjenengan membaca itu nanti hasil bacaan itu kan untuk pengembangan dari madrasah itu sendiri kan. Nggih. Nah, dalam bentuk apa kira-kira? Hmm, Kemanfaatan dari Kemanfaatan jenengan bocok ki apa? Ya mungkin penguasaan bahan penguasaan ketika ngajar kan banyak pengalaman. kan? Nggih. Ya walaupun kita tidak spesifik tapi ada. Nah, untuk Ada. meningkatkan apa misalnya kayak gitu kan. Jadi Hmm, kontribusi pencapaian penguatan nilai-nilai organisasi itu apa sih? Nah, berarti mungkin dengan banyaknya membaca literatur ini akan lebih menguasai wawasan-wawasan kebaruan atau mungkin hal-hal yang barulah.
bisa mengupdate ilmu, bisa memberikan pemahaman kepada yang lain. Ini kan salah satu kontribusi kita kepada organisasi kita kan. Oke. Nah, Iya. gitu. Jadi nilai-nilai organisasi apa namanya kontribusinya ya kontribusi dari kegiatan yang kita lakukan. Ono apa ora? Nah, orano ya ora usah dilakoni lah apa iki. Nah, misalkan kayak gitu kan. Itu gampangnya ngomong kayak gitu. Iya. Gitu. Ampun, Oke, Pak. lanjut. Nah, naikkan sedikit judulnya. Loh, kok Oh, jadinya tutup? Nah, ini mau dilihat atau tidak? oh, nggak usah Pak, yang lain aja nggak apa-apa. Loh, Saya kemarin lah kan kenapa? udah. Nggak apa-apa. Saya kan kemarin udah. Nggak apa-apa. Oke, langsung dibuka. Kan kita Oh lihat iya. juga kan, podo mbesek iki ora OSG. Oke, nah judulnya aku pengen roh judulnya dulu ya. Judul sedikit. Yup, Judul. tahapan dan output kegiatan. Oke. Nah, naikkan terus. Analis, oh jangan banter-banter Oh lah. iya, maaf Pak. Analisis kebutuhan studi literatur, mengkaji kurikulum, menganalisis, oke, melakukan studi literatur, ada Pak, dokumen hasil analisis, oke. Maksudnya ngono, pena, lanjut yang kedua, diskusi guru mata pelajaran kimia, perumusan kisi-kisi soal, membuat kisi ya, menentukan bab yang akan dibuat variasi bentuk soal, merumuskan indikator, dokumentasi kisi-kisi, oke. Ya, lanjut. Terus penulisan dan apa? Penelaahan Penelaan. soal. Oke, penulisan. Nulis, menelaah kisi-kisi, membuat blueprint. Oh ya, dokumen hasil kisi-kisi soal. Kok kisi-kisi soal? Soalnya kan kisi-kisi kan harus jadi. Ini Oh, kan penulisan soal, berarti ya butir soal. oh nggih. Kan Hasil. kisi-kisi kan sudah jadi kan? Sudah Berarti kan. berarti ya butir soal. Itu hasilnya penulisan dan telaah soal kan? Nggih. Ya, berarti butir soal. Ya, nanti apakah nah ini kalau di sini penulisan blueprint, penulisan kartu soal, ini berarti nanti harus ada produknya sendiri-sendiri. Ini contoh ya tadi, coba naikkan sedikit Pak, naikkan sedikit. Contoh ini, oh, jangan yang ini tadi. Nah, penulisan dan penelaahan. Nggih. Jenengan kan arek nulis karo nelaah. Kira-kira dilakukan pertama apa? Kisi-kisi kan sudah Fisik. dibuat. Iya. Ya, berarti apa? Ya menelaah Penelaahan. kisi-kisi betul. Nggih. Kemudian membuat blueprint, Blueprint. membuat kartu soal. Nah, ketika langkah-langkahnya ini muncul membuat blueprint, membuat kartu soal, berarti nanti hasil outputnya ada blueprint, ada kartu Kartu soal. soal. Iya. Nah, blueprint soal. Menulis ini sudah ada ya. Sampun di Oh ya. anu ke bawah. Oh ya, kartu soal catatan ya. Nah, ini harus di nanti dengan minimal buat satu contoh. Nanti mbok menawa ditakokke penguji ini kayak apa sih kartu soal? Wah, ya kayak Nggih. apa? Blueprint kayak apa? Oke, ya gitu ya. Nggih. Oke, penelaan soal lanjut. Oh, penelaan Dewi Pak ikut uji nganu tadi. Tadi yang Ikut ikut sama nganu ya tadi. nulis ya. Nggih. Oh ya dah. Terus uji coba tryout. Paket soal uji coba. Oke, lanjut. Evaluasi soal. Oke. Evaluasi soal apa evaluasi kegiatan membuat soal? Apa tadi membuat apa tadi yang tadi? Pembuatan soal ya. Finalisasi soal Pak ini. Oh, finalisasi ya. Oh, Nggih. sorry kok kayak finalisasi soal. Finalisasi soal data uji coba. Oke, ya udah. Oke ya, lanjut. Wes rada ono gambare. Malah diwaca terus ngemalahan. Oke, Mbak, lanjut. Sampun, ini terakhir evaluasi. Ya. Ini bisa pokoknya diperhalus ya. Nanti ditambah satu kolom tadi ya. Satu kolom yang tadi itu ya Pak, ya, nilai-nilai Ya, organisasi. Nggih. nilai-nilai organisasi tadi. Oh nggih. Nggih. Ya Sampun nggih Pak. sebetulnya sih aslinya
itu sudah masuk di dalam apa namanya nilai-nilai berakhlak Jane. Oke. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Apalah nanti yang muncul di sana dengan tulis kasihan nggak apa-apa. Karena apa contoh formatnya kan ada kan. Nggih. Nah, aku nak orano malah repot. Pokoknya Nggih. diisi aja. Gitu nggih. Nggih. Oke, lanjut. Ini yang guru sudah ini, yang selain guru apa ini? Mas Diki, guru Pak Penganu ini. Saya prakom, Pak. Wis, prakom wis, prakom. Nggak apa-apa, Pak. Ini, Pak. Kemarin sudah ya soalnya. Nanti nggak yang lain, ada yang Oh belum ya, ini yang lain. Yo, yang lain. Yang belum dulu apa ya, Yang Pak? belum dulu aja, Yang Pak. belum dulu, ayo. Sekian, Pak. Pak. Yang Mas belum. Fatah, Mbak Eka. Ayo, monggo. Penghulu ya Pak ya. Iya, Ya, bebas, Mas monggo. Fatah, wes. Ya Pokoknya Pak, sing izin burung. share Pak. Nah, kan kalau diteliti bareng-bareng ini kan ada kesempatan untuk merubah malah penak kan? Iya Pak. Mulai dari awal ya Pak ya. Enggak ada. Ya tidak harus dari awal. Yang penting dari awal jangan harus dirubah burung. Kalau kita mau dengan kocok-kocok nih. Sampun Pak. Nah, Untuk sabun berarti langsung USG-nya saja lihat. Oke. USG-nya ketemunya di mana ini? Di belum optimalnya sosialisasi pernikahan sehingga Catin bolak-balik ke Kakwa. Oke. Terus kesimpulannya, kesimpulan, naikkan sedikit kesimpulan. Oke, nah, naki ya. Saya mengangkat isu ini. Gedenya sedikit, Mas. Up. Kurang optimalnya sosialisasi mengenai persyaratan pernikahan. Nah, disesuaikan di core isunya tadi ada. Nah, lihat core isunya, naikkan sedikit. Belum optimasi. Jumlah laku baik toh. Iya Pak. Belum optimalnya sosialisasi pernikahan sehingga coba cermati isu itu dari kalimat kesimpulannya. Jadi kesimpulan sampai isu podo loh ya. Belum optimalnya sosialisasi pernikahan. Di sini terus di kesimpulannya belum kurang optimalnya. Berarti jauh walaupun hanya kurang sampai belum podo ya, tapi lebih baik disamakan. Belum optimalnya sosialisasi mengenai persyaratan pernikahan. Nah, mengenai persyaratan pernikahan ini nggak usah kakak mengenai. Belum optimalnya sosialisasi persyaratan pernikahan di KUA mana. Ini. Jadi untuk sehingganya itu kan tidak ada di sana. Ada nggak sehingganya dengan? Ada Pak. Ayo, catin bolak-balik. Jangan kalimatnya jangan catin bolak-balik lah. Sudah lihat. Naikkan sehingga begitu kesimpulan bawahnya sehingga catin banyak yang tidak mengetahui dan ya kan kalimatnya kan jangan catin lah masyarakat gitu aja kan masyarakat kan tidak hanya catin saja kan belum optimalnya sosialisasi persyaratan pernikahan di KUA Jogo Nalan gitu aja itu cukup. Oke Pak. Nah nanti kalau ke judulnya kok alasannya dimasukkan nggak masalah. Oke Pak. Oke. Nah sekarang fishbone-nya nanti dirubah nggak? Iya Pak. Matur suwun Pak. Fishbone-nya informasi yang kok malah beda meneh. Core isu di kepala ikan ini yang podo karo kesimpulan podo karo core isu di atas, bukan informasi yang masih terbatas terkaitan persyaratan nikah. Iya. Saya ganti sekalian Pak. Ya, itu di copy dari yang tadi. Nih. Nah, di sini juga nanti di kesimpulan di fishbone-nya di atas itu kan ada. Titik-titik lagi ada. Nah, itu copy situ. Nanti saya edit sendiri ya Pak. Nah, loh ya. Iya. Nah, terus di sini naiknya sedikit di atas material itu lah. Ini kan ada titik-titik kan. Kurang optimalnya asosiasi ini kan sama dengan yang itu, sama dengan di atas tadi. Dikasih merah saja biar nanti mudah golei. Merah berarti diganti, merah ganti gitu. Oke. Kenapa kok sosialisasi belum optimal? Gaptek terhadap informasi. Para catin, jangan para catin, kita kembalikan ke penyuluh atau penghulunya. Kenapa penghulu nih? Kok orang belum maksimal memberikan edukasi ya. Hah?
belum maksimal memberikan informasi, Pak. Iya, nah iya kenapa kurang maksimal? Karena ini Pak, media informasinya kurang ada. Oh, iku kan nonggon material media informasi belum ada. Oke. Berarti nanti jangan harus gawe media informasi. Mainnya kenapa wong-wong itu penghulumu lho. Penyuluhnya itu sampai ngopo kok sosialisasi ora tahu optimal. Apa keset-keset. Nah, misalnya kayak gitu Ya, loh. oke. Apa? Yo aja keset-keset ngono. Apa Oke. kalimatnya apa? Belum ini Pak, ya Belum apa? belum tersampaikan ke masyarakat ya Pak ya. Iya lah, yo kenapa Nah, itu kamu karena terus apa? masyarakat itu? Iya Pak. Penghulu yang lain bisa membantu nanti ya. Iya Pak. Jadi oke lah gaptek bisa. Nah gaptek itu sebetulnya itu nggak mempengaruhi untuk memberikan penyuluhan karena gaptek itu kaitannya dengan IT. Nah kecuali panjenengan mau mengangkat optimalisasi sosialisasi itu menggunakan media sosial itu baru ada gapteknya. Kalau sosialisasi hanya sosialisasi stroke, apa yang terjadi dengan manusianya? Nah, gitu kan. Mungkin apa namanya apa kok sosialisasinya ora optimal ya karena keterbatasan kemampuan untuk memberikan informasi ya Cid belum pernah mendapat bahan-bahan tapi kan mungkin kan penghulu orang ngerti syarat-syarat nikah ya ini faktornya kemungkinan keset tadi Ini Pak, maksudnya berarti mungkin syaratnya karena ada PMA terbaru. Ini kan ya baru berarti ya, berarti baru PMA keluar itu belum kemarin. belum Oke. tersarankan berarti ini mungkin MN-nya ya, mainnya Oke. belum mendapatkan informasi persyaratan terbaru. Berarti kudune goleki. Nah, penyuluh-penyuluh ki aja ngenteni, harus proaktif jemput bola. Iki ono apa sing anyar ya? Ono apa sing anyar ya? Iya, Jadi ada PMA masyarakat ora terbaru. takon-takon. Nah, terus materialnya tadi belum ada media-media sosialisasi. Metodenya sosialisasinya mungkin masih insidental. Jadi kalau ada yang penting baru disosialisasikan. Tur masih ceramah, belum ada. Nah, itu lingkungannya belum memiliki sosmed, bukan belum memiliki sosmed. Sampean itu mau sosialisasi, memaksimalkan sosialisasi nikah itu dengan cara apa? Ini Pak, salah Basic satunya dikit. karena Catin itu kan banyak dari generasi milenial. Beliau kan dekat dengan media sosial ya Pak ya. Nah, kita Nah, berarti judulnya nanti isunya dikasih, nanti ataskan lagi. Nih, yang isu tadi. Ya, ini cek ya. Kurang optimalnya atau belum optimalnya sosialisasi persyaratan nikah melalui media digital. Nah, ini sampean bisa itu penyuluhnya ijek do gaptek ora masalah. Makanya tadi saya tanyakan, ini mau disosialisasi atau sosialisasi dengan cara manual apa IT? Nah, kalau IT berarti nanti bisa ke IT sana. Berarti nanti medianya urung ono apa namanya internet atau mungkin masih sarana prasarana tadi termasuk media-media penyuluhannya tadi belum ada nanti jangan harus gawi. Nah, metodologinya berarti selama ini masih langsung bertemu dengan masyarakat atau satin memberikan penyuluhan tatap muka tapi nanti yang panjenengan tawarkan adalah secara online melalui media sosial atau melalui Zoom atau apalah. Jadi tidak mesti masyarakat itu datang ke kantor untuk memperoleh informasi itu. Ini ya. Terus kegiatannya apa? Nah, kegiatan untuk mengoptimalisasi sosialisasi syarat itu dengan media digital, membuat media sosial Instagram ya sebelum membuat ini kira-kira apa? Jangan langsung membuat, pasti ada mukadimah kegiatannya. rencanakan dulu ya Pak ya. Iya, ada perencanaan
ini perencanaan optimalisasi apa yang dilakukan? Misalnya melaksanakan tadi kan ada sing gaptek-gaptek tadi itu. Iya. Nah, Laksanakan ini Pak apa? ya, mungkin melaksanakan Latihan gitu ya. sosialisasi tentang PMA baru tadi kepada siapa? Ya kepada guru-guru, kepada konco-konco sampean. Nah, terus yang kedua wis PMA apa? Terus iki wis modalnya wis ono. Nah, sekarang kan Iya. bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat kan? Iya. Nah, kira-kira apa? Eh, Menentukan membuat video, iya. Membuat membuat video media query, sosial. membuat Nah, video iya. flyer menggunakan oke lah kalau mau membuat video flyer ya nggak masalah. Membuat video flyer mengenai urian-urian yang berhubungan dengan pernikahan. Bukan urian atau persyaratan gitu aja. Nah, terus yang nomor satu tadi apa yang ingin apa? Membuat video. Sebelum membuat video flyer. Membuat flyer menggunakan oke lah, membuat sosialisasi mengenai PMA, kemudian membuat flyer, terus nomor tiga apa? Memberikan penjelasan kepada Catin dengan detail loh. Kan otomatis kan nggak usah. Nah, nak wis gawe flyer, gawe video flyer dia pakai. Ini rencana ini Pak, ketika sudah buat flyer, nanti ketika ada yang ke sini, nanti sekaligus dikasih flyer gitu Pak. Ya percuma. Lah sampean kan gawe medsos. Oke. Dan masih pecatin atau masyarakat datang ke kantor, kenapa harus membuat video flyer larang? Video flyer oke lah ditaruh di kantor. Tapi kan tujuannya ben cepet mengenai sosialisasi kan? Iya. Ya, itu berarti nanti video atau flyer itu minimal dimuat di medsos penyuluh atau penghulu. Atau mungkin medsosnya gone kantor. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang datang di sini, dikasih tahu yang ada di sini, tapi yang di luar bisa melihat medsos-medsos itu. Berarti setelah membuat medsos ini ya harusnya mengupload itu medsos itu. Medsos apa tentang flyer tentang video tentang persyaratan nikah tadi. Ini berarti Ini benar membuat video benar, benar nggak masalah. Iya. Nomor tiga memberikan penjelasannya nggak usah, langsung mengupload. Atau mungkin sebelum mengupload, adakah apa namanya dilihat-lihat dulu atau di apa namanya dicek apa namanya Di sebelum diberikan tadi soal tadi sebelum diberikan diapakan Mbak? Evaluasi ya kok dievaluasi ya. Halo Mbak Dian tadi. Mbak Dian tadi sebelum soal diberikan diapakan tadi? Uji Bukan coba. saya Pak yang soal. Siapa? Telaah nopo Pak? Oh ya ditelaah. Ya penelaah ulan ya penelaah. Video ditelaah apa nah, video ditelaah apa dia Pak? Diedit. Oh proses editing Mas. Berarti proses editing sebelum diupload kan gitu ya berarti ya? Ya Mas. Berarti nomor 4 proses editing atau mengedit sing nomor 4 sing proses editing. Sing proses editing sebelum upload loh ya. Berarti nomor berapa? nomor 3 Pak. Nah, proses editing video konten berkaitan dengan persyaratan itu. Dan nomor 4 itu penguploadan. Nomor 5 evaluasi. Ini kalau sampean menitik beratkan pada apa IT loh ya. Iya. Tapi kalau sosialisasi secara manual ya kan harus datang ke kantor atau panjenengan yang datang ke masyarakat. Mungkin apa namanya di satu masyarakat ada kelompok untuk mendapatkan atau mungkin penataran itu disampaikan ke sana. Tapi kalau berbasis IT itu kan lebih mudah. Nah, oke.
5 itu berarti evaluasi, nggak usah pelajaran yang mudah. Langsung aja evaluasi apa ini? Evaluasi kegiatan-kegiatan ini dari 4 kegiatan itu. Evaluasi kegiatan apa? Evaluasi kegiatan terkait dengan ini Pak apa? Optimalisasi itu tadi persyaratan nikah, apa namanya? Sosialisasi persyaratan nikah. Iku engko sing diabang aja sing gua iki lho, sing kanggo sing diabang malah itu. Iya Pak. Nah, kegiatan evaluasi itu apa? Tadi contohnya tadi membuat instrumen evaluasi, jangan dulu Oh melaksanakan iya. evaluasi dan evaluasi dari kegiatan itu, evaluasi tersendiri. Terus mengupload konten, apa yang dilakukan dalam mengatur konten? Ini Sampai Pak, mau ngupload konten itu apa yang dilakoni? membuat videonya dulu Pak. Nah, video wis dibuat dulu. Ikan nomor 3 itu kan sudah dibuat. Iya. Nomor dua kan membuat video kan, Iya, Pak. ya kan? Iya. Terus nomor 4 itu kan mengupload. Iya. Langkah-langkah ngupload ki piye? Ya ketika videonya jadi kita upload melalui medsosnya Pak. Mudeng, cah TK yo iso nang ngono kuwi kok. Kira-kira sing arep lakoni prosesnya, tahapannya apa? Kemarin saya contohkan, nah adu makan itu tahapannya apa? Mau makan nasi, tahapannya apa? Masak dulu Pak Nah, lah sing dimasak apa? nasinya Pak. Iya. Dan nasi saka ngendi? Kan persiapkan barang-barang dulu kan, Mas. Iya. Persiapkan bahan-bahannya, kemudian dimasak, disajikan, dimakan kan gitu kan? Lah nek sampean mau ngupload, kira-kira apa sing dilakukan? Arep ngupload. Wis iki Mempersiapkan barang-barangnya dulu Pak. apa barangnya kuwi? Berupa video atau konten-konten yang Nah, ada. menyiapkan perlengkapannya, video, laptop, mungkin jaringan wifi. Nah, baru nomor 2, mengupload video ke medsos. Wis kan? Baru mungkin evaluasi penguploadan. Tapi kok over terus sih ngopo iki ya? Evaluasi kayak gitu. Oh, iki entek okotane. Misalnya kayak gitu. Jadi cukup 3 saja langkah-langkahnya akan lebih simpel. Berarti nanti produknya satu. Produknya apa? Hasil uploadan video di medsos. Berarti nanti ada screenshot atau mungkin link yang bisa diakses. Itu. Wes. Terus upload. Evaluasi tentang program upload tadi. Nah, ini terus dibuat proses editing. Apa yang dilakukan proses editing? Sampai naruh ngedit. Apa yang dilakoni? Ini Pak apa menyesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan persyaratan tadi Pak. Loh, sampai itu mengedit apa sih? Edit video Pak. Lah kok itu mengedit persyaratan tersebut, persyaratan apa? Karena ini Pak kan dari beberapa video itu kan kita satukan terus diedit Pak. Iya, Gitu, Pak. makanya mengedit video bukan mengedit persyaratan. Yang diedit itu video, proses editing video. Iki lho sing nggon abang iki lho Mas, kegiatan iki Ini lho. Pak. Nah, bukan proses edit mengenai persyaratan tersebut. Kenapa persyaratan diedit? Wong sono KPMA-ne. Jadi proses editing video sebelum di-upload, sebelum dimuat di medsos. Ditulis iki lho. Sing abang nomor 3 itu lho Mas Oke, kegiatan. Pak. Nah, proses editing video sebelum di-upload. Itu mengenai persyaratan. Nah, wes. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkahnya nanti ini Pak apa? Mengumpulkan bahan terkait dengan video-video yang dibutuhkan terkait persyaratan pernikahan Pak. Sampai hari ini harga video apa sih? Videonya nanti macam-macam Pak sebenarnya Pak. Nanti yang paling penting itu terkait Video dengan dulu kok persyaratan macam-macam nikah. gitu. Saya harga posisi saya nggak apa. Terkait dengan ini persyaratan nikah. Habis itu nanti Ya, jangan misalkan video persyaratan nikah apa sing arep mau upload. Isinya video itu apa? nanti kayak ini Pak apa? Kalau
Yang pertama itu flyernya dulu, Pak. Nanti Ya, kemungkinan ini. nanti ada Jadi kalau video, kalau sampean mau membuat video persyaratan nikah itu bukan video jenengane, flyer saja. Kalau video ini, itu Pak. mungkin proses alur itu bisa. Kalau hanya membuat video itu misalnya apa membuat syarat-syarat nikah ini, syarat-syarat catin ini, itu kan cukup dibuat flyer, pengumuman, template ke, pamflet, template ke, dikirim menggunakan medsos kan gitu. Itu Mas. Jadi yang dibuat apa? Flyer, video atau apa? Jangan gawe akeh. Nanti kalau nggak akeh ora iso gawe malah repot. Iso kira-kira iso gawe kabeh gak itu video. Kalau ini Pak lebih ke flyer mawon ya Pak ya. Enggak saya tanya. Sampai iso gawe rak video itu. Nggih anu Pak, insya Allah bisa Pak nanti Pak. Flyer, Insya Allah Pak. oke. Flyer atau video. Kalau sampean bisa buat. Kalau tidak bisa ya cukup flyer saja. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau bisa semua oke nggak masalah. Itu nggak apa-apa. Atau salah satunya. Yang penting gini, ini bisa kamu lakukan selesai. Ya, saya tidak akan kemana-mana ya. Yang penting nanti bisa dilakukan. Dan nanti ketika ditanya oleh penguji, sampean bisa mempertanggungjawabkan, bisa mempertahankan argumen gitu loh. Maka ketika mau proses editing video atau player, apa yang dilakukan? Ya menyiapkan bahan yang mau diedit. Apakah itu video, apakah itu flyer, apakah itu apa, saya tak edit apa, disiapkan dulu. Baru langkah kedua mengeditnya. Melaksanakan editing. Dan nomor telu apa? Nomor telu ya mungkin finalisasi atau mungkin evaluasi tentang pelaksanaan editing ini. Oh piye ya, wah cara ngedit gini ya. Ini langkah-langkah yang paling mudah tiga itu. Muncul perencanaannya, muncul pelaksanaan, dan muncul evaluasi. Nanti outputnya cukup video hasil editing atau video yang sudah diedit kan gitu. Nah, iku apa malah nulis nang kono? Di anu ya Pak ya. Di kolom outputnya Mas. Iya, itu kan roda kerja. Oh ya. Ini ya. Nah, yang atas coba yang atas. Nah, jadi nanti langkah-langkah ini sesuaikan aku mau opo. Misalnya melaksanakan sosialisasi mengenai PMA, sosialisasi PMA terbaru. Apa yang kalian lakukan? Sampean arek sosialisasi PMA anyar, apa yang dilakukan? Ini Pak, kalau dari saya ini kan tadi lewat medsos ya Pak ya. Enggak, aku tanya ini loh. Sampean mau melakukan sosialisasi, apa sing dilakoni? Ini Pak, melakukan apa? Koordinasi dulu dengan kepala KUA. Habis itu nanti kita Oke, koordinasi dengan kepala terus habis itu kita menyebarkan undangannya ke mungkin ke kelurahan atau ya membuat undangan langsung dan lain-lain gitu. Terus habis itu kita bentuk materi untuk sosialisasi tersebut. Nah, membuat materi sosialisasi terus. Setelah itu kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi terus. Setelah itu kita evaluasi terkait dengan. Nah, itulah yang saya maksud Mas. Saya maksud itu langkah-langkah modeling ngono kuwi mau. Kita melakukan sosialisasi, apa yang akan lakukan? 1, 2, 3, 4. Tadi urut. Ini semua saja nggih. Sampean mau mulang. Sing dilakoni apa? Mempersiapkan bahan dulu termasuk kaji kurikulum, silabus, bahan ajar, membuat bahan ajar yang mau diajarkan, pelaksanaan mengajar, evaluasi mengajar kan gitu. Jadi itu step-stepnya kelihatan cetro. Okay. Outputnya kalau nanti sampean seperti itu, kalau ada nanti membuat undangan, berarti nanti ada output undangan. Okay. Kalau membuat materi, berarti nanti ada output materi. Outputnya materi harus ada. Kalau koordinasi, ya mungkin hasil koordinasi nggak masalah, nggak apa-apa lah.
Ya, membuat itu terus membuat apa namanya tadi materi apa? Pelaksanaan sosialisasi ya. Iya. Nah, pelaksanaan sosialisasi itu mau pakai output boleh nggak apa-apa. Kalau output apa? Ya dokumentasi tentang sosialisasi. Itu bisa diterima nggih? Iya. Jadi langkah-langkah ini step tahapan-tahapan untuk melaksanakan kegiatan gitu. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Nah, ini nanti Mas setelah ini dibuatkan matrik. Matriknya ini harus disesuaikan ini. Matriknya kegiatannya apa, langkahnya apa, outputnya apa. Tinggal nanti nambah kolom sebelum apa yang lain. Jadi ini nanti tinggal ngopi di matrik. Iya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Jadi nanti matriknya otomatis dirubah, nggih. Iya. Oke, ada yang mau tanya silakan. Bebas atau Saya penghulu. tanya Pak, Ya, monggo. tadi kan di masalah yang output itu berarti hasil dari kerja kita ya Pak? Iyalah, masa. Iya. Jadi Oke. hasil gagasan kerja ini kegiatannya apa? Melakukan sosialisasi, outputnya apa? Output sosialisasi apa? Kalau panjenengan nanti ini apa jenengan ambil output secara global, berarti melakukan sosialisasi PMA, outputnya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi karena di kegiatan sosialisasi ini ada langkah-langkah pirang-pirang, koordinasi, membuat undangan, membuat apa tadi materi, berarti nanti di langkah-langkah ini akan muncul output ini sendiri nggak masalah, langsung undangan, outputnya undangan, bahan sosialisasi berarti bahan materi sosialisasi gitu. Jadi tergantung, kalau langkah-langkahnya tidak menunjukkan produk, ya nggak usah, berarti langsung output dari gagasan kegiatan ini. Berarti Tetapi kalau langkah-langkahnya menunjukkan hasil, ya hasil ini langsung lebih bagus dari masing-masing langkah kegiatan itu ada. Bisa diterima? bisa Pak. Yang lain, monggo. Sama satu lagi Pak, mengenai keterkaitan substansi nilai-nilai dan ASN yaitu berakhlak, itu dari setiap kegiatan atau Iya, saat kegiatan ini masing-masing kegiatan ada enggak? Misalnya melaksanakan sosialisasi, punya nilai apa tidak? Terus membuat video, punya nilai apa tidak? Langkah-langkahnya loh ya, kegiatan bukan langkah-langkah tapi kegiatannya ya. Kegiatan itu bisa lebih dari dari nomor terus gagasan kegiatan itu dinilai dari situ. Sampai mau melakukan uploading video, kira ono nilai ono nilai yang muncul di sana apa tidak? Kalau tidak ya nggak usah, nggak masalah. Tapi tetap insya Allah ada. Kita ambil cari nanti disesuaikan lah. Kira-kira sing dan, cocok endi kan gitu kan? Ya dan tidak itu harus bisa mesti lebih dari satu plek. Pak. Ya tidak harus mesti plek. Bisa lebih dari satu Pak dari nilainya itu. Bisa, Oke, siap. bisa. Nggak apa-apa. Misalnya nilai yang misalnya keuletan atau apa atau mungkin nilai lebih luasnya bisa, nggak masalah. Yang penting ada dan panjenengan bisa melihat atau menunjukkan itu. Oke Itu Pak, nggih. terima kasih. Oke, yang lain. Pak, saya mau tanya, Ya, kalau kegiatan ini aktualisasi siapa ini? itu, saya Eh, Pak, saya enggak nganu lali. Kalau ini kan layarnya kan hanya kelihatan 1 2 ya. Nanti yang tanya sebut nama karena saya harus nulis nama sampean yang sering tanya. oh iya. Yang sering tanya itu bukan cerewet, bukan apa, tapi itu malah justru akan memberi tambahan nilai. Oh, ya, Dewi Pak, Dewi. Oke. kegiatan aktualisasi itu apakah harus berupa bentuk kegiatan yang berlanjut atau bisa satu kegiatan aja? Kalau misalkan sosialisasi itu kan cuma sekali toh Pak. Itu apakah nggak apa-apa atau harus ada kegiatan yang berlanjut terus berlanjut gitu Pak? Kayak kemarin kan saya ditanya, kalau misalkan kamu bikin sosialisasi berarti kegiatannya satu tok. Setelah itu gimana? Nah, tapi saya nggak bisa jawab itu Pak. Itu gimana Yang Pak? tanya siapa? Yang nanya Pak Dekan. Ah, Oke. Sosialisasi tentang apa? Core isunya apa? Kemarin terkait penggunaan AI itu Pak. Tidak Nah, produktifnya. tidak produktif penggunaan AI ya.
Iya, Dan sampean yang mau sosialisasikan tentang apa? tentang batasan-batasan penggunaan AI di dalam proses pembelajaran. Sosialisasi. Apa itu berarti kalimatnya jangan sosialisasi kalau sampean ngajar. Kalau Gimana, Pak? Kan kemarin waktu saya presentasikan dari Pak Maliki, ya sosialisasi ya. iya, Oke, coba dibuka saja dulu. Ini sudah ini sudah belum? Apa Pak? Oke. Ada pertanyaan nggak yang ini? Insya Allah cukup Pak. Nanti Oke, ya. tinggal edit. Oke. Terima kasih Pak. Oh iya, makasih Mbak Dewi, coba ditampilkan Mbak Dewi untuk matriknya. bentar, Pak. Bukan. Kita fokusnya ke core issue ya. Jadi nanti sosialisasi dari apa yang kita angkat itu. Jadi nanti apakah ada tindak lanjut atau tidak. Ketika core issue itu sudah teratasi berarti selesai. Tinggal nanti kita pembiasaan. Oke, mana? Lihat. Kegiatan dari Yang ini, SM1. Kegiatan nomor 1 apa? kegiatan satunya kan koordinasi. Melakukan koordinasi. Oke, Nggih, terus outputnya persetujuan. Oke. kegiatan Mengumpulkan data. 2-nya mengumpulkan data. Terus Terus kegiatan 3-nya mengolah data survei. Kegiatan 4-nya pelaksanaan sosialisasi. Terus nah ini dievaluasi gitu. rodok anu ini mengolah data hasil survei tentang bukan AI. Ini di mana ini? Di kampus kepada guru apa kepada siapa? Iya, di kampus, dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa Iya, mengolah data hasil survei. Kemudian setelah hasil survei, datanya itu kan jadi bahan bahan materi untuk disosialisasikan. Kayak nanti tuh penggunaan mereka tuh sampai berapa persen, intensitasnya, kemudian nanti kita kan ada panduan penggunaan AI tapi dari nah itu Kemenristek aja. Dikti, Pak. Berarti bukan Itu untuk sosialisasi hasil perguruan tinggi. survei sampean. Berarti nanti lebih pada ini memadukan hasil survei panjenengan dengan apa yang sudah dipatok Oke. negara tadi apa itu? Iya, Nah, panduan diadukan penggunaan AI berarti dari bukan sosialisasi, Kemenristek mungkin Dikti. bukan sosialisasi, mengevaluasi, diskusi, melaksanakan kan enggak. Kalau ini kan enggak sosialisasi ya, sebentar. Ini kan ke dosen, ke dosen dan nganu Iya, kan. mahasiswa. Mungkin bahasanya tidak mensosialisasi, sebentar. Dampak. Berarti mungkin kalau penyampaian hasil survei dan apa nih crossing antara dikti sama hasil sampaian itu apa namanya? Apa Pak? penggabungan atau apa namanya? Sinkronisasi. Penyampaian Oke. sinkronisasi. Nah, itu hasil survei penggunaan AI dengan standar baku dari pemerintah. Lebih ke situ. Jadi kan intinya kan iki lho, ono aturan kayak gini. Nah, hasil surveinya kayak gini, maka kita harus seperti ini. Mungkin seperti itu kali. Kan hasil survei ini tujuannya untuk dengan buat apa? Untuk jadi bahan, kan panduannya seperti ini, tapi ternyata penggunaannya tuh nggak sesuai dengan panduan gitu loh, Pak. Jadi juga ingin mensosialisasikan panduannya. Jadi Nah, artinya berarti langsung batasannya ini. saja ketika dengan tadi apa namanya menyampaikan hasil apa gabungan apa tadi mau Sinkronisasi. sinkronisasi angel menulisannya hasil sinkronisasi dari pemerintah dikti dengan ini nanti kan jenengan kan bisa kayak punya semacam statement Ya, ternyata kegunaan saya AI nong kene itu ora pas kok jangan dipakai misalnya kayak gitu kan. oh ya. Nah ini kan intinya kan ke situ kan jenengan membatasi penggunaan AI gitu. Ya, Nah ketika jenengan tidak menyampaikan idealnya dari pemerintah dan tidak menyampaikan hasil survei panjenengan kan nggak tahu. Makanya hasil sinkronisasi dari itu, hasil survei dan dikti tadi disampaikan kepada halayak. Halayak dalam arti adalah masyarakat kampus. Itu kalimat itu menyampaikan hasil sinkronisasi penggunaan AI.
ya penggunaan ya. Iya. Ya, sama itu tadi dari dikti itu apa namanya? Kalau dari Standarisasi. judulnya sih panduan penggunaan Langsung Gen aja AI. dengan hasil survei dengan panduan penggunaan itu. Nah, itu aja. Jadi bukan sosialisasi, menyampaikan hasil sinkronisasi. Hasil survei menyampaikan kok hasilnya nomor ya, hasil sinkronisasi dan hasil survei. Keren. Tapi nanti bentuk kegiatannya kan tetap Ya kayak sosialisasi. sosialisasi. Iya, tetap Oh, sosialisasi oh kegiatannya. ya ya ya. Kita hanya bermain kalimat saja. Oh ya ya. Heeh. Kalau sosialisasi kan ya memang lebih sempit gitu loh. Ya. Hmm. Oh. Tapi sosialisasi apa? Hasil sosialisasi itu arep ngopo? Padahal kan sampean ada keinginan membatasi penggunaan itu AI. Dama setelah di cross check dengan aslinya atau coklat dari Ya. pemerintah kan. Ya. Ya itu aja berarti ini sosialisasi diganti Mbak. Menyampaikan hasil sinkronisasi tadi ya. Atau mungkin tidak menyampaikan atau sinkronisasi hasil survei dengan panduan mungkin ya tetap menyampaikan ya menyampaikan kegiatannya menyampaikan ya nggak apa-apa lah nanti ada agak ruang sedikit kalimat hasil survei dengan hasil itu nggak apa-apa lah Mbak gitu coba nggih Pak, berarti ini kan kegiatannya hanya satu kali. Ya. Saat penyampaian itu berarti kalau misalkan besok waktu ujian saya ditanya ini kegiatannya berlanjut atau tidak gitu berarti pripun Pak? Ya harusnya ada berlanjut hasilnya berarti sinkronis ini baru sinkronisasi kan hasil kan berarti menyampaikan sinkronisasi itu kemudian sampai pada pembuatan keputusan atau surat nanti pengajuan surat keputusan untuk dari dekan atau dari kajur atau dari fakultas membuat aturan penggunaan AI itu tadi. Itu tindak lanjutnya sampai sana. Kalau nanti ditanya lo ya. Oh ya. Jadi berarti ending akhir ono aturan sing menyatakan penggunaan AI di kampus. Tapi nanti kan saya jangkauannya itu hanya sampai menyampaikan saran, mungkin menyampaikan saran kepada pimpinan hasilnya ini. Kebijakan urusannya kono. Oke. Maksudnya kan nanti saya takutnya pas ujian ditanya gitu loh. Nah ini ditanya gitu, Pak, jadi nanti tidak sampai pada kebijakan, kita hanya menyampaikan saran untuk bisa mengeluarkan itu. Kalau tidak ya nggak masalah sih. Kan secara logika itu nggak akan bisa dibendung kok, Pak. Dan itu justru malah peminatnya banyak. Tetapi ada kampus yang udah ada SK rektornya Pak tentang penggunaan itu nanti bisa buat contoh. Syukur-syukur sampean punya salinan itu. Nanti dibuat bukti ini ada contohnya yang sudah bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena menurut survei hasilnya itu mengerikan misalnya kayak gitu kan. Jadi daya pikir kita, anak-anak kita itu semakin mati karena tergantung pada AI itu. Itu jadi ending akhirnya kalau ditanya diurut-urut ya sampai pada pengeluaran surat itu tadi ya. Ya. Tapi di sini cukup sampai pada sinkronisasi tadi nanti. Kalau ditanya ada kelanjutannya nanti seperti ini. Itu aja. Oke. Ya, diterima nggih? Siap. Nggih. Terima kasih Pak. Kak mau tanya Pak. Ya. Saya juga. Ya, lagi yang tak pancing dicatat saya takon ya. Kudune kayak cah TK. Ayo sing tak kei permen ayo tanya. Ya, lanjut, monggo. Pak, untuk yang di Kemenak itu kan berarti visi misi dan nilai organisasinya sesuai dengan Kemenak juga nggih Pak? Iya. Masa pada sekolahan? Lah nggih maksudnya nggak ada. Ya, sama sesuai dengan di mana panjenengan kerja. Jadi organisasi di mana panjenengan bernaung. Nah, no MTS berarti MTS, no MI berarti kan no MI kan visi misinya kan ada kan? Ada berarti visi misi di sekolahan itu. Ya, baik Pak. Oke. Lagi. Ya, saya Pak. Ya. Saya mau tanya Pak. Apa namanya?
kalau rancangan aktualisasi ini nanti saya dibantu tim itu diperbolehkan apa enggak, Pak? Jadi bukan hanya saya yang melaksanakan. Ya boleh, dalam prakteknya boleh, tapi penanggung jawab sampeyan. Ora so, sijil gawe wae, gawe nggak bisa. Nggih, nggih. Boleh, ya tadi kan saya sampaikan di mana-mana kan, silakan komunikasi dengan konco-konco kerja sama Pak Iya, Kepala sebagai mentor. Tapi aktor utama ya sampeyan. iya. Boleh, Oke, kita terus kan nggak bisa menafikan orang lain dan keterbatasan kita juga ada. oke. Kemudian kalau pas untuk membentuk tim itu, Pak, Ya mau membentuk kira-kira tim, sampean punya kuasa bentuk tim ora? nah itu. Ya, nggak usah, berarti nanti Oh, nggak usah. diadakan diskusi saja. Diskusi Diskusi saja bukan pembentukan bentuknya. tim. Oh, Iya. nggih. Oh iya, iya, terima Yang penting kasih. kira-kira aku iso ngelakoni lah. Nggih, Tak nggih. anyar gaya ini untuk tim ya kan. Nggih, nggih. Sudah, Oke. terima kasih. Ya, Mbak Eka, ada lagi? Pak, Saya saya mau Ya, masih ada 2 menit. Pak, saya mau konsultasi yang isu itu boleh, Pak? Boleh. Saya Wis tekan izin matur share iki screen. isu ya. Wis tekan matur iki isu ya. Bentar. Sudah kelihatan ya, Pak? Ya, Oke, ini yang kesimpulan aku toh. analisis. Kurang optimalnya pembelajaran menulis dan membaca aksara Jawa. Oke. Oke Yang lah, nomor nggak apa-apa. 1. Ranking 1 toh. Nah, Iya, Pak. kurang Dan optimalnya pembelajaran. kurang Yang ini. optimalnya pembelajaran. Oh, jadi pelaku diwaca pelaku mumet silahku. Maaf, Pak, maaf, Pak. Kurang optimalnya pembelajaran menulis dan membaca aksara Jawa. Ini kelas M ini. Apa SMA? Man, Pak, karena masih Man. banyak yang belum ini. Oh iya, Jadi karena harusnya gurune ora iso paling kok. karena harusnya sudah selesai waktu SMP nggih, Pak, atau Iya. itu jadi tapi banyak yang belum bisa gitu, Pak. Jadi mau dioptimalisasi untuk pembelajaran menulis dan membaca aksara Jawa itu, Pak. Untuk yang dasar-dasar belum bisa, banyak yang belum paham gitu. Oke, guru kurang kreatif, kurang optimalnya. Guru mengajarkan dengan monoton. Ini berarti spesifik ke guru Jawa ya. Iya, Pak. Iya. Ana pira gurune Jawa? Kemarin 1, terus sekarang 2, Pak. Ya Sama sama saya sampean. Iya. Misalnya sudah komunikasi belum mbek kanca sampean kuwi. Sampun, Pak. Dinekke sampean ki ora kreatif bener apa? Iya, karena kan Apa? kemarin Ya nggak apa-apa, belum. nggak apa-apa. Iya. Oke, iya, Pak. Bentuk huruf mirip-mirip susah dipahami, ya. Medianya mirip-mirip. Nah, kemiripan itu mungkin bisa dibuat apa namanya untuk membedake itu dibuat ciri-ciri tertentu. Metode pembelajaran monoton, kurang latihan, ya. Tidak ada pembiasaan aksara Jawa. Ojo-ojo basa Jawa dhewe ra iso. Kula nembe dahar. Kula tak siram riyin. Ya lanjut bawahnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting langkah apa? Melakukan konsultasi. Konsultasi pada siapa ini? Ya, dengan mentor, Pak. Dengan mentor dan juga guru senior bahasa Jawa gitu, Pak. Iya, nak konsultasi itu kan pasti nggak usah dimasukkan di rencana. Sebetulnya nggak masalah, Jin. Sebetulnya nggak masalah ya. Langsung saja membuat perencanaan. Rencananya apa sampean? Membuat dari rancangan pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, Pak. Siap nggih modul. Iso nggih modul. Insya Allah, Pak. Modul, Karena ada waktunya dilihat loh. Modul itu tidak sepele loh. Modul itu besar loh. Ada aturan ono soale, ono jawabane, ono carane gunake, ono indikatore, ono materine. Wah, kan rapor ayo. Atau seperti apa, Pak, baiknya? Ya sebaiknya program dengan bukan modulnya, membuat perencanaan pengaktifan apa pengoptimalan tadi apa kira rencananya jangan arep ngopo saja tata konsep arep ngopo. Saya mau membuat media interaktif itu, Pak. Nah, berarti penggunaan gini judul apa di isunya. Yang Belum optimalnya. Ini saya optimalisasi penggunaan media interaktif dalam pembelajaran aksara Jawa, Pak.
Lek saya nonton isunya apa isunya? Kalau isunya apa? Kalau isunya Kurang kurang optimalnya. optimalnya pembelajaran menulis dan membaca aksara Jawa, terus dibuat Nah, media interaktif ya gitu, Pak. salah. Berarti itu harus Gimana, Pak? mengikuti kesimpulannya. Karena kesimpulannya itu kan sampai kan inginnya membuat media atau huruf maksimal tak? Iya, medianya untuk mendukung tadi karena ada banyak Iya, kekurangan membaca dan mudeng. menulis. Aku mau semudeng. Jadi gini, Iya. isunya ya belum optimalnya pemanfaatan media dalam pembelajaran baca tulis atau huruf Jawa. Itu kurang optimalnya pemanfaatan media. Media itu media mau buat media konvensional, apa media interaktif, apa media yang berbasis digital. Interaktif biasanya bisa berarti digital. Tapi interaktif itu tidak mesti digital juga sih. Iya. Di apa? Oh, saya mau membuat itu Pak karena untuk membaca, untuk memfamiliarkan atau biar anak-anak familiar dengan aksara Jawa, saya mau menempelkan yang pertama stiker Kak Pak, stiker aksara Jawa misalkan di papan tulis atau misalkan di dinding, misalkan di meja, kursi gitu ada tulisan meja gitu tapi pakai aksara Jawa gitu Pak, atau kursi ya pakai aksara Jawa gitu. Itu Oh, yang pertama. Iya. mm. Terus yang kedua nanti membuat kayak kartu kayak gitu untuk misalkan tebak-tebakan dengan kartu pakai aksara Jawa atau menyambung dengan Berarti itu nanti sambung masuk di huruf langkah-langkah sambung kata. di kegiatannya. Jenis kegiatannya apa? Membuat kartu opo, terus Ya, ini membuat sudah Pak membuat. media pembelajarannya itu kan baru media yang tidak di dalam pembelajaran kan? Itu kan Ya, Pak. di lingkungan sekolahan kan? Ya. Nah, Ada yang lingkungan dibuat. Kalau ya. yang stiker kan bisa dimasukkan pembelajaran Pak. Jadi nanti anak-anak membaca itu memilih stiker itu dan nanti ditempelkan sesuai dengan wujud bendanya yang asli seperti apa kayak gitu. Itu jangan stiker. Kalau stiker kecil ya. Berarti buat nganu kartu huruf Jawa. Nah, Iya. membuat kartu jadi jangan kalau kotak atau kardus berapa 10 cm apa berapa tulis Jawa. Jadi itu sebagai alat itu berarti memaksimalkan pembuatan itu namanya. Itu wis ana urung. Belum Pak. Dereng nonton. Kalau belum ya jangan dimaksimalkan. Berarti membuat karena Iya. kan membuat media interaktif itu Pak. Yes. Pembuatan belum adanya media interaktif dalam membaca itu. Dan nek wis ana nggih dimaksimal urung ana kok dimaksimalke apa sing dimaksimalke? Ya harus gawe kan. Iya Pak. Tadi siapa Pembuatan tadi? media. Iya. Yang tadi belum ada, iya itu harus dibuatkan. Jadi Oke. belum adanya media interaktif dalam pembelajaran bahasa Jawa. Dan nanti salah satu kegiatannya membuat kartu huruf Jawa. Terus membuat materi apa, membuat media apa. Itu sampai pada terakhir membuat evaluasi itu Mbak. Nah, kegiatan untuk Oke. membuat itu kan ono tau step-stepnya kan. Iya Nah, Pak. nak misalnya jenengan ora iso gawe dhewe, berarti mungkin koordinasi dengan teman itu dulu atau diskusi dengan teman. Berarti awalnya diskusi bersama teman guru agama, guru Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Terus dari diskusi membuat media interaktif. Terus membuat kartu huruf Jawa. Terus sosialisasi kartu huruf Jawa atau apa. Berarti kalau yang stiker tadi nggak usah ya Pak? Stiker Atau tuh tetap aja? diganti kartu huruf. Jadi nanti kertasnya sak ABS ini jadi 2 lah kira-kira gitu. Pakai kardus sarimi itu loh yang kandel Enggak, ditebak-tebakan ada. kan bisa. Kalau Oke. enggak, jenengan nanti mungkin bisa kartu remi. Kartu remi itu nanti gambarnya, gambar tegos, gambar itu dibuat huruf Jawa nih. Jadi anak tidak main-main itu enak. Bu guru bunyai kok main kartu. Nah, nggak apa-apa kita coba main kartu, tapi kita gunakan itu boleh. Saya pun kalau kerja apa ngajar ya kartu dadu, kartu remi tetap bawa untuk media pembelajaran itu bisa.
Nah, itu langkah-langkah kegiatannya masing-masing dari kegiatan gawe kertu, diskusi, terus sosialisasi itu dibuatkan langkah-langkahnya masing-masing. Itu oke. Jadi kembali lagi isunya tadi apa? Isunya tadi kurangnya apa ya Pak? Ayo, lagi tulis loh. Ayo. Kurang Belum adanya Mbak oh iya belum tadi Ditulis tuh, belum adanya belum media adanya interaktif media dalam interaktif. pembelajaran Jawa. bahasa Jawa. Bukan kurang optimalnya. Kalau Iya, optimal Pak. itu sudah ada. Sudah ada. Karena Iya. ini belum ada, ya harus mengadakan. Mengadakan. Itu Ge. Bisa Iya, diterima Pak. Mbak Ge? Oke, insya Allah Pak. Nan. Pak Maliki. Ya. Bisa tanya ini boleh nggak Pak? Ya, monggo. Pak mau tanya Pak, boleh diberikan penjelasan sekilas terkait tugas hari ini dan besok? Soalnya kan udah mau rancangan Pak, takutnya nggak sesuai sama. Oh iya. Oke. Ini sudah mulai punjul ya. Oke, kita tutup ya. Kita tutup di sesi presentasi. Jadi untuk hari ini, hari ke-16, benar, hari ke-16. Hari ke-16 nanti jenengan sudah harus menyusun mulai bab 1 sampai bab 2. Dan saya yakin jenengan harus nyicil. Saya kemarin sudah sampaikan, silakan nyari punyaan teman untuk diadop. Ya, nanti disesuaikan. Jadi latar belakang, bab 1 isinya latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Bab 2 berisinya aktualisasi ini dari deskripsi organisasi, profil organisasi, visi misi. Ini sudah harus sampai pada hari ini. Ya. Nanti hari 17 besoknya sudah sampai pada deskripsi isu, analisis isu yang ini dengan yang buat ini. Makanya ini kalau sudah ketemu tinggal ngopi di template kayak di di yang sudah jadi itu. Makanya di awal di kita itu masuknya di bab 2 di rancangan aktualisasi ya, di rancangan atau dari mulai di deskripsi isu, analisis isu, terus argumentasi terhadap core isu, kenapa panjenengan membuat isu, ngangkat isu itu, terus nilai-nilai dasar PNS, matrik ini tadi yang sudah kita 1-2 tadi, jadwal kegiatan dan kendala dalam analisisnya apa. Ini harus sudah sampai itu besok pagi. Jadi ini kerjanya orang leren ini. Pak, untuk nilai-nilai profesi itu ada kaitannya sama isu apa secara Iya, teoritis, Pak? ada kaitannya dengan isu. Nanti di member-member kayak gitu aja lah. Ya, saya enggak ini rahasia kita lah. Saya tidak akan terlalu melihat dalam, tapi yang penting siji. Geleger, wujud geleger. Rencana aktualisasinya itu wangun. Wangun itu dari segi mana? 1, penulisan. Huruf besar, huruf kecil, paragraf. Masuk berapa, paragraf 1, awal ke apa, terus subjudul, judul, subjudul A. Terus masuknya bar A itu apa? Angka 1, angka 2, atau AB, itu harus konsisten. Jadi sistematikanya. Betul, sistematikanya. Sistematika penulisan itu disesuaikan benar. Ojo ngasih apa ya? Ojo ngasih morak-marik lah. Nongkene A, subjudul, terus bar A meneh. Kemarin ada bar A lek aku rung buka loh. Iki bar subjudul kok aku rung buka. Padahal aku rung buka itu kan setelah 1 A baru A meneh kan, berarti subjudul kan itu. Kayaknya di mana ya? Enggak sah, sebentar. Nah, di spesifikasi di web itu kan ada ya. Kalau nggak salah pas kajenengan mau membuat angka, membuat angka otomatis. Itu kan ada kan contoh-contoh urutannya toh, miring-miringnya piye kayak gitu ya. Itu diikuti. Pokoknya aturan di sini menggunakan cover apa kan, ini di standarnya diikuti. Jadi saya tidak akan terlalu melihat dalamnya. Wah, dalamnya kucing-kucing diraupi saya nggak mau tahu. Tapi yang penting iki wujud geleger
bendane laporan atau rencana aktualisasi itu ketok. Artinya jenengan ki ora disim rapo sing penting helm ono, terus spion ono, bane standar, knalpote standar, mlaku aman. Nah, tapi nak wong nonton, polisi weruh kowe ndel SIM tapi ora ono spione mesti kecekel. Ora nggo helm mesti kecekel. Lah sampean kuwi apik kaya apa isine bagus tapi susunane ora apa, sistematikanya enggak bas, mesti langsung kewenangan dhisik. Mesti dibaca semua. Jadi untuk menghindari kayak gitu menengahi penguji ini kan rodok terlena, tampilkan tampilan yang maksimal. Ya, ikuti aturan standar penulisan ini. Oke? Margin kanannya berapa? Ketukan masuk ke alinea baru berapa? Itu diikuti semua. Dan itu harus konsisten, masing-masing bab harus pada subjudul A, B, C, aneh lah di halaman kiri mlebune sakmene, aneh sing B ini nang ngisor mlebune sakmene, itu tidak konsisten namanya. Gitu Mbak, oke. Jadi yang penting sistematikanya oke. Itu sudah sampai pada besok. Oke. Nah, ini masuknya kayak gini ta. Misalnya berjudul. Nah, untuk judulnya itu kan di daftar isi kan ini. Tapi kalau panjangan di lembar aslinya bab 2 itu di enter saja, di enter rancangan aktualisasi di enter. Ya. Kalau ini kan di di daftar isi. Tapi kalau di aslinya di lembaran-lembaran itu bab itu kemudian di enter saja. Jadi penutupnya di bawah bab, rencana aktualisasinya di bawah bab. Gitu nggih. Bisa diterima. Yang penting ikuti sistematikane. Nah, iki bar subjudul 1 ya ikuti. Berarti subjudul nak ono bab-bab neh 1 neh. Dan nanti di bawah profil ini ada bagian-bagiannya berarti itu A. Nanti di bawah A ada bagiannya berarti A kurung buka atau A kurung tutup deh ya. A kurung tutup. Gitu. Kayak nak gawe apa? RPP itu toh. Ya. Nah, itu. Ada pertanyaan gitu Mbak? Bisa diterima. Jadi intinya saya tidak menukik ke sana karena harapan saya di waktu yang sangat singkat ini sampean bisa mengerjakannya. Dan saya tunggu-tunggu kan tidak ada yang masuk di grup kan aman saja kan gitu kan. Aman. Berarti wis jadi. Tinggal melanjutkan dan saya tidak akan meneliti sedetail itulah. Insya Allah aman. Yang penting glegere wujudnya apik nek ora apik tak waca kabeh. Tenan ora apik tak waca kabeh. Dan yang kedua bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang panjenengan tawarkan. Itu jadi kegiatan 5 itu harus panjenengan kuasai bener. Kasih argumen ngopo kok milih iki, kegiatan ini kok ngene ngopo. Nah, itu dikuasai. Oke. Gitu ada pertanyaan? Cukup? Jam 10 bisa. Kalau misal tanya Pak Maliki lewat grup di WhatsApp, VN atau bagaimana Pak? Lah itu kan fungsinya grup itu kan untuk tanya. Saya sudah mempersiapkan diri. Cuma kemungkinan tidak langsung ditanggapi. Kalau mungkin saya pas ada buka terus nonggon otak kayaknya ada untuk saya jawab, ya saya jawab. Tapi kan tidak mesti saya harus bisa langsung jawab kan. Mesti ada waktu gitu loh. Maka gunakan itu kesempatan itu, saya sudah membuka diri, silakan komunikasi di WA. Nah, kalau tidak ada yang tanya kan berarti kan masih isu kabeh. Aku kan seneng. Maksudnya kan gitu. Nanti kita bongkar. Nanti kita tanya ya. Ya tanya sementing tahunnya wayah turu. Aman. Ya wayah turu tapi mungkin jawabnya besok pagi. Enggak, kalau kemarin di angkatan 5 itu memang sampai jam 12 malam. Mas leren Mas besok kita presentasi. Ya yang gitu. Lah memang kelompok 11 ini, angkatan 11 ini adem ayem, aku seneng.
Berarti kan wis iso kabeh aman. Berarti sing kelompok 5 rada dedel-dedel. Enggak, artinya saya enggak apa-apa. Kalau tidak ada yang tanya kan mana saya itu beneran gitu loh. Nah, tapi kalau ada yang tanya, seandainya bisa saya jawab langsung ya saya jawab, tapi tidak ya tidak. Tapi insya Allah kalau tanya di grup saja, biar nanti jawaban saya bisa didengar semuanya gitu. Nggih. Kalau yang angkatan 5 itu bang japri-japri yo. Aku ya udah jengkel ke wah iki kok japri-japri iki pita aku mumet aku lan. Nanti kalau ada masalah yang sama kan harus ngulang lagi kan. Itu. Ya masalahnya berbeda, tapi mungkin konsep-konsep penjelasan di masing-masing tahapan itu akan sama. Ya antara guru, penyuluh, penghulu, prakom itu tahapannya sama, cuma nanti konten isinya akan berbeda. Gitu nggih. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena tidak semua yang bisa kita presentasikan. Tapi untuk hari ini, hari ke-16, ini panjenengan harus sudah bisa mengupload bab 1 dan 2. Ya. Untuk yang hari 15 sudah nggak usah diupload lagi, nggak masalah. Sementing catatan-catatan itu untuk perbaikan. Dan catatan itu disimpan suatu saat saya butuh atau panjenengan butuhkan ada. Oke, oke. Terima kasih. Cukup. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan baca Alhamdulillah. Ini Islam semua ya? Iya, Semua, Pak. Pak. Dengan baca tahmid Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan kasih banyak, kerja, Pak. Terima kasih kerja, kembali. komunikasi dengan temannya. Nah, ora iso takon koncone, nah ora iso takon saya. Jadi Oke, Pak. saling Ya. bertanya, ora usah menutup diri, ya. Iya, terima Oke, kasih, saya Pak. Mas ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Terima Matur nuwun, kasih. Pak.